Bu Siti, apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah. Kondisi saya ini sekarang lagi sehat walafiat. Ini Bu, dalam kesempatan ini aku tuh pengen nanya. Jadi Bu Siti ini kan seorang tunanetra tapi PNS yang pernah mengajar di PSBN Cawang Bu. Bisa ceritain nggak Bu awal mulanya seperti apa? Ceritanya gitu loh Bu. Ya, kalau pendidikan saya awalnya dari pertama saya belajar adalah belajar tingkat dasar dulu di Purworejo. Itu untuk mengenal tunanetra ya. Ya. Mengenal bahwa tunanetra ternyata bisa belajar. Selanjutnya dari situ saya pindah ke Pemalang ngambil pendidikan masa sport waktu itu. Nah dari situ saya lanjut ke Jakarta untuk mengambil SMP. Jadi SD SMP itu sekolah khusus luar biasa A, Ya. SMP A, sekolah luar biasa bagian A untuk tunanetra. Nah dari situ setelah tamat SMP itu bergabung ke sekolah biasa di luar. Itu nggak, saya ngambil SPG, sekolah pendidikan guru, waktu itu masih ada. Nah dari situ lepas dari keguruan saya ngambil perguruan tingginya di Universitas Muhammadiyah. Saya tidak melanjut ke IKIP waktu itu, tapi saya ngambil FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, saya ngambil jurusan kesejahteraan sosial. Nah, di situ saya kuliah dari tahun 85, kemudian akhirnya wisudanya tahun 91 karena terhenti di pembuatan skripsi waktu itu. Kalau kuliahnya mungkin praktisnya kuliahnya tuh 5 tahun. Tapi sampai dengan wisuda itu jadi 6 tahun ke-6 saya wisuda. Oh jadi Bu Siti ini selain bisa massas itu juga memang menyempatkan diri atau mencari untuk sekolah inklusif ya Bu ya, untuk pendidikan menjadi sarjana gitu ya Bu ya. Ya, kalau kalau sekarang inklusif, kalau dulu masih integrasi, Mas. Bedanya kalau integrasi itu kita menyesuaikan dengan sekolah, kondisi sekolah di situ. Kalau inklusi kan kita dilayani sebagai siswa kebutuhan khusus dengan pelayanan yang diperlukan oleh siswa itu. Nah, kalau integrasi itu kita menyesuaikan yang ada di sekolah itu gitu. Nah, kalau zaman saya masih integrasi. Bu, bedanya yang dulu sama sekarang ini apa Bu? Kalau sekarang ini kan teman-teman tunanetra udah menggunakan teknologi kayak laptop, kayak handphone, bahkan jarang ya, udah nggak semuanya menggunakan braille. Kalau waktu zamannya Bu Siti full menggunakan braille ya Bu ya. Iya, saya full braille dan menggunakan tape recorder untuk belajar hari-hari. Tapi sebagian besar adalah braille. Jadi saya menggunakan tulisan braille singkat, namanya tusing. Nah, dicampur dengan tape recorder untuk direkam. Kan dulu ada tape kecil tuh. Nah, itu kemudian untuk mengerjakan tugas kepada dosen misalnya atau guru, saya menggunakan mesin tik manual waktu itu, masih ya mesin tik awas istilahnya. Jadi saya bisa menulis tidak bisa membaca kali itu, Mas, ya kan? Iya, 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 iya. Karena kan nggak bunyi. Karena Ya. karena tulisannya nggak bisa diraba ya Bu ya. Nah, tidak bisa diraba, tidak bisa suara. Terus Bu, kalau zaman dulu berarti perlu pendampingan dong Bu. Eh, Sebenarnya perlu, tapi kan kita harus bisa apa ya, menyesuaikan diri. Jadi belajar apa sih, bergaul dengan teman sesama gitu deh, dengan teman lihat gitu, Mas. Jadi nggak bawa pendamping khusus. Alhamdulillah yang mendampingnya teman-teman sekelas gitu, Mas. Terus ini kalau ujian Bu, jadi kalau kalau ujian Bu Siti juga menggunakan mesin, jadi ribet dong Bu, kayak basic sendiri ya Bu ya. Begini, Mas, kalau ulangan, kalau ulangan waktu di SPG, SLTA ya tingkatnya, itu tidak boleh menggunakan mesin tik kecuali nanti pada waktu mengarang. Dulu kan ada bahasa Indonesia mengarang ya. Ya. Nah, jadi itu kita membayar pendamping untuk membaca.
membacakan soal. Jadi membacakan soal dan menuliskan soal itu orang awas. Kita dulu zaman itu membayar ya, istilah yang mencari sekolahnya, tapi kita dipungut biaya untuk membayar harian yang membacakan itu. Nah, kalau mengarang baru boleh menggunakan mesin tik, kan itu sendiri. Ya betul. Ulangan harian juga boleh menggunakan mesin tik, gitu Mas. Tapi waktu di perguruan tinggi itu nggak boleh menggunakan mesin tik di kelas. Jadi ulangannya kita dipisah di ruangan tersendiri. Boleh menggunakan mesin tik tapi nggak boleh bergabung. Katanya nanti takut dicontek oleh orang lain. Padahal kalau misalnya boleh digabung lebih enak Mas, saling menyontek enak tuh Mas sebenarnya. Wah Bu, jadi pemikirannya harus benar-benar belajar dan harus mempunyai ini ya Bu ya, ilmu yang benar-benar menguasai ya Bu, karena nggak bisa menyontek ya Bu ya. Betul Mas. Dan ini ya repotnya kita braille kan, zaman itu kan masih banyak orang, ya sekarang juga banyak yang nggak bisa baca braille. Ada kertas selembar braille pun diambil Mas di samping saya, misalnya saya mau ulangan nih, ternyata ada braille di samping saya, diambil. Nah, untuk memudahkan bagian yang petugas yang membacakan saya bilang gini, Mbak atau Mas ya, boleh nggak soalnya saya rekam, jadi begitu Mbak masuk sini soal saya rekam sehingga saya bisa ditinggal Mbak, nggak usah ditungguin. Tapi kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Dalam hati saya kan kalau ditinggal lebih enak Mas mengerjakannya. Alhamdulillah begitu dia bilang ke TU-nya boleh. Jadi akhirnya di perguruan tinggi saya sangat senang tuh Mas. Kalau ulangan begitu masuk petugas, soalnya dibaca, direkam, saya ditinggal. Paling dilihat sekali aja gitu. Nah, terus kalau mesin tik bisa lah kayak guru atau dosen bisa meneliti atau bisa mengoreksi ya. Kalau pakai braille Bu, braille-nya siapa yang ngoreksi hasil dari penulisan Ibu Siti? Kalau yang braille saya baca di depan guru, saya dipanggil ke depan gitu. Jadi Mas prosesnya, kalau saya bilang ya anak sekarang belajar sungguh-sungguh mudah Mas. Kalau saya dulu gini Mas, misalnya di akhir pelajaran itu kita dapat fotokopian. Nah pertama fotokopi kan bareng-bareng semua sekelas. Untuk saya bisa mengerjakan itu ada 3 langkah. Pertama saya minta dibacakan, direkam. Sesudah direkam, saya baca ulang kan. Kalau materinya mudah, itu saya mengerjakan PR itu atau pekerjaan rumah itu, saya ketik awas. Kalau ternyata sulit, dari rekaman itu harus saya braille dulu Mas. Saya braille dulu, baru hasil yang diserahkan ke dosen, baru ditulis awas. Kayak gitu. Barulah sampai ke guru berupa tulisan yang sama dengan yang lain. Prosesnya seperti itu Mas. Sekarang kan mudah ya. Tinggal di print, nanti didengarkan lewat ini bisa ya, memori ya gitu Mas. Ya, terus kita bisa browsing. Kalau zaman dulu semuanya kan serba manual ya Bu ya. Jadi kita benar-benar harus bekerja dengan otak kita ya Bu ya, bukan menggantungkan kayak sekarang ya teknologi ya Bu ya. Otak dan tenaga Mas, beneran. Lah terus gini Bu, untuk kalau sekarang ini kan sudah banyak ya Bu ya, buku-buku yang udah di print braille. Kalau zaman dulu Bu? Zaman dulu saya yang membantu saya dulu kan ada namanya braille group Dianetra. Itu diantara beliau mereka masih membantu untuk membraillekan, tapi kan lama ya, dia nggak mungkin cepat. Jadi ya yang buku-buku yang bisa agak lama. Tapi itu tadi kan Mas lama, jadi kadang-kadang kalau memungkinkan saya minta Bu, bisa nggak saya minta bab sekian. Nanti saya diketikkan bab itu, saya ambil ke rumah. Jadi ya itu sangat membantu walaupun lama ya Mas. Tapi itu sangat membantu terutama kalau kita untuk bikin misalnya tugas untuk karya tulis atau membuat apa sih misalnya suruh meresum apalah misalnya sekarang sosiologi keluarga misalnya tentang keluarga inti misalnya kan itu baca. Nah itu bisa lah seperti itu Mas, minta tolong di braille. Kalau untuk cepat ya direkam tadi gitu. Jadi tetap ini ya Bu ya, serba manual ya. Kalau sekarang ini kan enggak Bu, jadi tulisan awas yang ada di komputer terus masukin ke mesin printer braille, udah tinggal
dengan dipencet dengan tangan, kita nunggu, berartilah buku braille tersebut ya Bu ya. Kalau dulu memang benar-benar Ya, manual, harus diketik dengan manual ya Bu, braille-nya ya. iya, ya. Terus mereka yang di Dianetra itu punya yang mesin kopinya namanya thermoform. Untuk memperbanyaknya cepet, tapi untuk menyalin ke dari awas ke braille-nya itu yang lama Mas, kan? Bu, kalau mesin kopi braille gitu seperti apa Bu? Saya kok belum pernah tahu Bu. Setahu saya cuma ada print Itu braille. ada Mas, kayak bentuknya seperti fotokopi. Jadi nanti dipanaskan gitu. Itu satu kertas bisa diulang 7 kali. Jadi misalnya sudah ini dipakai lagi, kertasnya juga khusus Mas. Sekarang Mas udah nggak ada kayaknya tuh ya Mas ya. Iya. Yang dulu ada di Dianetra. Nah, fotokopinya apa kertas yang untuk kopi adalah kertas plastik itu loh Mas. Anunya masternya pakai kertas biasa itu yang biasa master kopi. Yang apa? Kertas Manila. Yang masternya nanti diperbanyaknya pakai thermoform itu. Oh, iya Bu. Terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. eh, ya,